kita akan membahas mengenai globalisasi. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai globalisasi, apakah teman-teman sekalian ada yang tahu apa itu globalisasi? Ya, benar sekali teman-teman. Jadi, globalisasi menurut para ahli sebagai berikut ya. Selanjutnya, terdapat globalisasi menurut para ahli. Menurut para ahli, Haywood mengatakan globalisasi adalah munculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan yang dibuat jauh dari orang. Yang selanjutnya terdapat pendapat ahli yang kedua, yaitu Winarno. Winarno berpendapat globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, menurut ahli yang ketiga, yaitu Anthony Giddens, berpendapat bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah. Selanjutnya, menurut Malcolm Waters, yaitu mengartikan globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang mengakibatkan hilangnya urgensi atau kepentingan batas geografis serta keadaan sosial budaya yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya, ada pun proses dari globalisasi, yaitu proses yang pertama terdapat globalisasi era pramodern, di mana walaupun globalisasi sering dikaitkan dengan dunia yang modern dan berhubungan dengan kecanggihan serta teknologi yang modern, sehingga pada masa globalisasi era modern ini banyak sekali melibatkan mengenai teknologi yang masa kini atau modernisasi. Selanjutnya, terdapat pada era modern awal, di mana pada modern awal ini terjadi kebangkitan imperi melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun, pada prakteknya terjadi kolonialisme pada negara-negara lain, tujuan eksploitasinya. Selanjutnya, terdapat pada modern globalisasi era modern, di mana meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi. Lalu terdapat globalisasi era kontemporer, di mana era kontemporer ini globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Globalisasi memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Adapun ciri dari globalisasi yang pertama, perubahan konsep, di mana perubahan konsep era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu, sehingga setiap orang akan mudah mengakses teknologi yang ada. Selanjutnya, ciri yang kedua, pasar dan produksi, di mana pasar dan produksi setiap negara akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Ciri yang ketiga, peningkatan interaksi, di mana peningkatan interaksi antar masyarakat di belahan dunia akan makin mudah terjalin satu sama lain. Selanjutnya, ciri nomor 4, menularnya kebudayaan. Informasi yang mudah diperoleh menyebabkan pertukaran kebudayaan makin mudah didapatkan, misalnya melalui film, televisi, YouTube, musik, fashion, serta yang lainnya. Ciri yang kelima, timbulnya masalah bersama, artinya lantaran kompleksnya jalan perekonomian dan perdagangan, hal ini juga memicu timbulnya masalah dari berbagai negara yang ada. Lalu terdapat perkembangan globalisasi terdiri dari yang pertama di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini mengenai sistem-sistem perdagangan antara dua negara
Yang kedua, di bidang informasi, mengenai informasi yang ada antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, di bidang kesehatan, mengenai kesehatan, kerjasama kesehatan, dan lain-lain. 4, di bidang lingkungan. Yang kelima, di bidang ketenagakerjaan. Yang keenam, di bidang pendidikan. Lalu terdapat faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, ada kemajuan iptek. Yang kedua, terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia. Yang ketiga, liberalisme keuangan internasional. 4, besarnya keinginan orang untuk mengelilingi dunia. Nah, dari faktor-faktor pendorong globalisasi yang tadi disebutkan, mengenai faktor pendorong globalisasi ini, yakni memiliki kemajuan yang besar untuk masa depan globalisasi yang ada di dunia. Lalu, globalisasi memiliki dampak. Nah, dampak dari globalisasi ini dibagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Artinya, perubahan tata nilai sikap ini memiliki perubahan mengenai tatanan nilai-nilai dan sikap setiap individu mengenai globalisasi. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, perkembangan teknologi itu di era globalisasi ini semakin cepat dan memiliki daya saing yang tinggi. Yang terakhir, meningkatnya taraf hidup yang meningkat. Artinya, taraf hidup di era globalisasi ini terus akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dampak negatif. Globalisasi memiliki dampak negatif. Jadi, dampak negatif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Artinya mengikuti tren luar dan menyampingkan tatanan hidup atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua, terdapat pola hidup konsumtif. Artinya melimpahnya suatu tatanan konsumtif. Selanjutnya, sikap individualistik. Artinya sikap individualistik ini pada dampak negatif globalisasi, masyarakat mulai hidup sendiri-sendiri tanpa melibatkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya, dampak negatif kesenjangan sosial. Nah, dampak dari negatif globalisasi ini membuat kesenjangan sosial antara individu satu dan lainnya terhadap kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu terdapat solusi menghadapi globalisasi. Yang pertama, pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. 2, pemberian keterampilan hidup agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. Yang ketiga, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tatanan hubungan antar negara. Yang keempat, munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti masalah HAM. Baiklah, sekian mungkin pembahasan kita mengenai globalisasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.